Salomo yang bijaksana. Saya Colin, berperan sebagai Raja Salomo. Perkenalkan, nama aku Quinsya. Aku di sini berperan sebagai ibu yang baik. Saya berperan sebagai ibu yang sabar, penyayang, dan sedih karena anaknya diculik. Kenalkan, nama saya Kisala. Saya di sini sebagai ibu jahat dan saya adalah orang yang pemarah, jahat, dan juga pencuri bayi orang. Halo semua, di sini saya Joses sebagai pengisi suara prajurit. Halo semuanya, di sini saya Hans sebagai pengisi suara Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama aku Rachel. Aku di sini sebagai narator. Mazmur 89 ayat 14. Keadilan dan hukum adalah dasar tahtamu. Kasih setia dan kebenaran berjalan di depanmu. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dan hukum adalah inti dari pemerintahan Tuhan. Berlaku adil mengacu pada perilaku yang benar, tidak memihak, dan sesuai dengan standar moral yang diatur oleh Tuhan. Ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan fondasi yang penting dalam kehidupan manusia. Setelah menjadi raja, Salomo merasa dirinya terlalu muda dan tidak cukup bijaksana untuk memimpin bangsa Israel. Suatu malam, Tuhan datang kepadanya dalam mimpi dan berkata, Mintalah apa yang kamu inginkan, dan aku akan memberikannya. Tuhan, berikanlah aku hikmat dan pengertian agar aku bisa memimpin umat-Mu dengan adil, membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan senang dengan permintaan Salomo. Karena kamu meminta hikmat, bukan kekayaan ataupun umur panjang, aku akan memberikanmu hikmat yang luar biasa. Selain itu, aku juga akan memberikan kekayaan dan kehormatan. Salomo terbangun dari mimpinya dengan hati yang penuh syukur. Ia sadar bahwa itu bukan sekedar mimpi biasa, melainkan perjumpaan nyata dengan Tuhan. Tak lama setelah itu, kebijaksanaan Salomo diuji. Pada suatu pagi yang cerah, Raja Salomo duduk di atas tahta megahnya di ruang pengadilan. Di luar istana, rakyatnya menunggu giliran menghadap untuk meminta keadilan. Di antara mereka, dua perempuan datang sambil membawa seorang bayi kecil yang sedang menangis. Mereka tampak marah dan berdebat. Yang mulia, ada dua perempuan ini yang ingin meminta keadilan darimu. Mereka saling mengklaim sebagai ibu dari bayi ini. Raja Salomo mengangguk. Ia memandang kedua perempuan itu dengan bijaksana, lalu berkata, Ceritakan masalah kalian satu persatu. Tuanku Raja, aku adalah ibu dari bayi ini. Kami tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan bayi ini beberapa waktu lalu. Tapi dia ini di tengah malam mengambil anakku karena bayinya sendiri meninggal. Bohong tuanku, anak ini adalah anakku. Dia mencoba mencuri bayiku karena dia gak punya anak lagi. Itu tidak benar. Aku yang melahirkan bayi ini, aku yang merawatnya. Dia yang ingin mencurinya dariku. Yang mulia, bagaimana kita tahu siapa yang benar? Raja Salomo terdiam sejenak sambil berpikir. Semua orang di ruangan itu menunggu dengan tegang. Kemudian, Raja Salomo berbicara dengan suara tenang namun tegas. Bawa pedang ke sini. Para prajurit kaget, tapi segera mematuhi perintah raja. Mereka membawa pedang besar yang berkilauan ke hadapan Raja Salomo. Pedang sudah siap yang mulia. Bagus, sekarang potong bayi ini menjadi dua. Berikan setengah kepada perempuan pertama dan setengah kepada perempuan kedua. Dengan begitu, kalian berdua bisa memiliki bagian yang sama. Semua orang di ruangan itu langsung tercengang. Dua ibu itu bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Ya tuanku, lakukan saja. Kalau aku gak bisa punya bayi ini, dia juga gak boleh punya. Tidak, jangan sakiti anak itu. Berikan saja bayi itu kepadanya. Aku rela kehilangan anakku asalkan dia tetap hidup. Raja Salomo tersenyum kecil. Ia mengangkat tangannya untuk menghentikan prajurit yang sudah siap mengayunkan pedangnya. Hentikan! Aku sudah tahu siapa ibu yang sebenarnya. Semua orang menatap Raja Salomo dengan penasaran.
Ibu sejati adalah dia yang rela kehilangan anaknya demi keselamatan sang anak. Berikan bayi ini kepada perempuan pertama. Dialah ibu kandungnya. Prajurit langsung membawa bayi itu ke ibu pertama, yang menangis bahagia sambil memeluk anaknya. Yang mulia, aku sangat berterima kasih. Aku tak tahu bagaimana cara membalas kebijaksanaanmu. Seorang ibu sejati selalu mengutamakan keselamatan anaknya. Meskipun itu berarti dia harus berkorban. Jadilah ibu yang baik untuk anakku. Sementara itu, ibu yang ternyata ketahuan berbohong tertunduk malu dan meninggalkan istana tanpa berkata apa-apa. Yang mulia, engkau sungguh raja yang bijaksana. Tak heran semua orang di kerajaan ini memujimu. Dari hari itu, kisah kebijaksanaan Raja Salomo menyebar ke seluruh negeri. Semua orang memuji kebijaksanaannya, dan bayi kecil itu pun tumbuh besar dengan bahagia bersama ibunya yang penuh kasih sayang. Refleksi yang saya dapat adalah cerita ini mengajarkan bahwa cinta sejati bersifat rela berkorban dan tidak egois, seperti ibu kandung yang rela mengorbankan kepemilikannya demi nyawa anaknya. Refleksinya adalah kita harus bijaksana dalam memutuskan suatu hal dan percaya pada Tuhan yang akan memberikan jalan bagi orang yang benar. Refleksi dari kisah Raja Salomo adalah pentingnya berdoa, bersyukur, dan beribadah kepada Tuhan. Salomo juga mengajarkan pentingnya hidup menurut kebijaksanaan Tuhan. Tuhan itu penuh kasih, penyayang, dan pengampun. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang adil. Oleh karena itu, orang yang berbuat jahat akan mendapat hukumannya. Sekalipun Tuhan adalah pengampun, bukan berarti kita bisa memanfaatkan kebaikannya untuk melakukan kejahatan. Allah selalu memberikan keadilan yang menyejahterakan semua pihak. Kita harus terus bijaksana dalam memutuskan suatu hal dan terus bersandar kepada Tuhan yang selalu membawa kebenaran.